Ini udah -8, ini yang paling hebat nih. Nah, tipe GA ini paling cepat nih. Hai Sobat Kuliner, balik lagi nih dengan saya Indra Eskom. Pasti kalian tahu dong, kita mau bongkar-bongkaran apa hari ini? Kita mau review apa hari ini? Tapi tunggu. Ini ada yang salah nih kayaknya nih. Oh, udah bener nih. Tadi kurang asik warnanya. Nah, apa aja sih yang mau kita sampaikan di video ini? Pertama, kita akan kasih tahu jenis-jenis perbedaan freezer-freezer di sebelah saya ini dengan berbagai merek, dan ada inverter dan biasa, dan ada yang dual zone. Itu kita akan jelasin semua. Kita akan tes berapa cepat pendinginannya dari semua merek ini dan model-model ini, dan kita akan kasih tips cara untuk perawatan. Jadi perawatan seperti apa, hal yang boleh dan tidak boleh Anda lakukan. Saya rasa itu kalau Anda tahu, Sobat Kuliner pasti tenang deh kalau beli pendingin ini udah pasti aman. Jadi kita hari ini punya kesempatan yang sangat luar biasa ini. Di depan saya nih, di belakang saya semua nih. Tahu dong apa ini? Ini namanya freezer box. Freezer box ini ternyata ada berapa merek Sobat Kuliner? Ada merek GEA, ada merek RSA. GEA sendiri pun ada dua jenis. Ada yang biasa, ada yang inverter. Terus di belakang saya ini yang jumbo banget, ini namanya Modena. Nah, setiap freezer ini punyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lebih enaknya saya akan bahas kelebihan masing-masing ya. Jadi, sebelum sahabat kita beli, pastinya tonton terus Kuliner TV. Dan kalau udah pernah beli dan pernah pakai, silahkan komen di bawah apa rasa pengalaman dari sahabat kuliner. Bagi-bagilah buat yang lain. Pertama-tama saya akan bahas tentang yang GEA. Jadi, GEA ini ada dua macam nih. Ada GEA yang 100 liter. Ini yang 100 liter, ini yang 300 liter tapi inverter. Nah, perlu sahabat kuliner ketahui, untuk GEA ini dia sudah dilengkapi sama lampu. Ada ya lampunya nih ya kalau merek GEA. Terus perbedaan yang biasa dengan inverter ini satu-satunya GEA, yang lain masih biasa. Dia bisa menghemat listrik sampai dengan 20%. Jadi pengguna listriknya, jadi biasanya kalau dengan ukuran sebesar ini itu listrik kurang lebih 150 watt. Tapi untuk yang inverter listriknya lebih hemat, hanya 100 watt kurang lebih. Bahkan suaranya pun lebih silent, lebih halus, smooth gitu loh. Di bawah GEA itu ada yang mereknya RSA. RSA ini sebelah kiri saya ini, dia polos, dia tidak ada lampunya sahabat kuliner. Nah, dia polos ya lampunya. Ini kita dikirimnya udah bekas pakai ya. Kalau yang lain baru, ya ini bekas pakai. Jadi ini tanpa lampu, kalau ini ada lampunya. Seperti itu. Ya. Jadi perbedaan itu adalah kalau GEA tidak ada lampunya, lebih premium, suhunya dari -15 derajat sampai 26 derajat. Ini salah satu freezer yang proses pendinginannya minusnya itu tinggi banget, -26 derajat. Tapi semua freezer ini tidak cocok ya sahabat kuliner untuk membuat es batu. Paham ya? Tidak cocok buat es batu. Jadi sahabat kuliner kalau usaha es batu atau minum-minuman es, jangan pakai freezer box seperti ini karena nggak akan bisa. Jadi kalau sahabat kuliner usahanya es batu, jangan pakai freezer box seperti ini. Ada khusus lemari es yang freezer juga, tapi dia upright, dia lebih cocok buat es batu. Jadi pendinginan cepat. Kalau misalnya es batu saya taruh sini, mau dibekuin itu butuh waktu kurang lebih 3 hari nonstop tanpa dibuka nih tutupnya. Jadi suhunya benar-benar dibikin maksimal dengan suhu -20-an derajat. Itu pun yang jadi es duluan tuh yang pinggirnya dulu nih. Karena dia sistem pendinginannya dari samping. Dia bukan cooler, jadi dia bukan pendingin pakai kipas, dia dari samping. Ya kan, koilnya dari samping, dia mulai dari samping, makanya es batu, es air itu lebih cepat beku yang bagian bawah dan bagian samping-sampingnya itu. Sedangkan tengahnya biasanya tetap masih mencair, cuman dingin tapi mencair. Nggak cocok buat es batu. Cocok buat apa sih? Buat produk-produk padat, mungkin seperti daging-dagingan, seperti frozen food, dan barang-barang padat masih bisa jadi es batu di sini. Kalau memang sahabat kuliner mau tahu harganya, lihat aja link deskripsi di bawah ini, bisa hubungin. Atau sahabat kuliner juga kalau mau berkontribusi, mau ikut ke komunitas kita ada komunitas saat ini namanya UMKM Kuliner Indonesia. Caranya gampang, tinggal lihat aja di deskripsi bawah, tinggal klik. Jadi ada apa namanya linknya, tinggal sahabat kuliner klik, connect langsung ke WhatsApp masing-masing, WhatsApp grup. Jadi kita masih gabungin karena masih PSBB, kita nggak ada kumpul-kumpul offline, kita menggunakan bantuan dari grup WhatsApp. Nah, semua freezer ini yang sudah SNI pastinya, yang sudah terima Indonesia, itu sudah bebas dari CFC dan HCFC. Itu standar internasional yang mengurangi polusi gitulah.
Sistemnya juga sama, dia pendinginannya bukannya cooler, dia menggunakan coil, jadi pendinginan melalui samping. Nah, yang di sebelah saya ini yang segede ini apa? Ini bisa buat kita tidur, bahkan saya bisa tidur berdua sama pasangan. Mungkin ada yang mau tidur bareng di sini. Ya kan? Nah, ini namanya Modena. Modena ini punya satu kelebihan, ini gede banget nih. Gede dan tinggi besar. Jadi ini namanya Modena 130W. Ini ukurannya gede banget, sahabat kuliner. Dia besarnya itu 1.300 liter. 1.300 liter guys. 1.300 liter. Dia panjangnya ini 2,5 meter lebih nih. Ya kan? Listriknya 500 lebih. Kalau udah sebesar ini dia menggunakan dual kompresor. Kelebihan Modena, hampir semua seri Modena itu dia bisa dual zone. Jadi dia bisa suhu cooling, dia bisa suhu freezer. Jadi buat sahabat kuliner misalnya, gue mau beli satu yang efisien deh, bisa buat dinginin doang, bisa buat bekuin juga, gitu loh. Sama dia juga nggak bisa buat es batu, karena sistemnya itu yang membuat dia es batu. Tapi dia punya kelebihan kalau cuma menjadi kulkas doang, buat dingin-dingin doang. Misalnya gue mau daging saya nggak mau beku deh, maunya dingin doang. Ini cocok banget sama kuliner. Settingan gampang, tinggal cek sini aja. Ini ada cooling, ada freezing, ya kan? Kalau misalnya cooling ini di bagian bawah, nah tinggal diatur aja. Nah, kalau misalnya mau rubah, saya mau rubah deh, saya mau jadi beku, tinggal naikin aja sahabat kuliner. Tuh, jadi freezer. Simple banget, simple banget. Tapi ya memang dia lebih premium harganya, dan Modena tidak ada lampunya ya. Untuk seri yang besar 130W ini tidak lampunya. Kita akan nyalain, sebelum dicolok saya akan ukur settingan dulu. Jadi kita mau ukur 4 standar, ini juga 4. Nah, ini ada tuh 2, 3, 4 jenis. Kita akan cek di waktu yang bersamaan. Kita colok dan kita lihat berapa cepat dia proses pendinginannya. Nanti kita akan cek sana, kita akan simpulkan. Nah, sahabat kuliner, setelah kita tes kurang lebih 20 menit, hasilnya seperti ini. Merek Gea itu sudah mencapai minus 6 derajat, kurang lebih dalam waktu 20 menit. Ini kita tes kurang 20 menit. Dan untuk yang inverter, yang Gea inverter ini masih 7 derajat, jadi dia lebih lambat. Kalau untuk yang RSA ini sudah minus 3 derajat. Sedangkan untuk Modena ini yang Power Duo ini sudah plus 10. Berarti ini yang paling lambat. Alasan kenapa ini paling lambat? Kemungkinan besar karena ini ukuran besar. Kalau yang ini lebih lambat pastinya dibandingin yang besar. Karena ini kan 300 liter, ini 600 liter. Sedangkan 600 liter sudah bisa minus 4 sekarang. Ini masih 6 derajat. 6 derajat itu berarti kalau diukur itu dia belum masuk ke titik beku. Karena titik beku itu kan di bawah 0 derajat. Tapi cukup dingin. Cuma masalahnya dia masih 6. Jadi kita simpulkan ini lambat. Ini udah minus 8. Ini yang paling hebat nih. Nah, tipe Gea ini paling cepat nih. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita dapat? Kalau sahabat kuliner mau cari yang lebih cepat dia jadi esnya, lebih cepat tapi dengan daya yang standar ya kan. Saran saya pakai yang tipe Gea seperti ini. Tipe-tipe AB, AB 100, 200, 300 gitu kan. Kalau mau dia dicari yang lebih ekonomis dari ini, sahabat kuliner bisa pilih tipe CF. CF ini 100, 200, 300, ini 600. Titik bekunya dia maksimal sampai minus 26, sedangkan kalau yang tipe CF hanya sampai minus 20 derajat. Cuma bedanya tipe CF ini dia lebih murah, selain karena titik bekunya cuma minus 20, dia tidak ada lampu. Nah, fungsi lampu ini untuk apa? Fungsi lampu ini kalau misalnya sahabat kuliner di gudang, di tempatnya gelap, ya kan, terus butuh pencahayaan lebih ya, ini membantu nih. Walaupun lampunya cuma di sini ya, dia kalau ditutup seperti ini ya, saya buka, ya kan, kalau tutup dia mati lampunya. Tuh, lampunya mati sahabat kuliner, ya kan. Jadi dia fungsinya cuma buat penerangan kalau lagi dibuka. Sistemnya semua sama, lapisannya kulit jeruk. Jadi kalau ada yang nanya, freezer itu bisa nggak sih tidak ada kembang esnya?
sepengalaman saya tanya teknisi-teknisi juga, sampai sekarang belum ada ya Sobat Kuliner, belum ada freezer box seperti ini yang tidak ada kembang esnya. Mungkin yang ada auto defrostnya. Jadi saat kembang esnya ada, dia ada proses pencairan segala macam. Mungkin ada. Tapi kalau saat ini saya tahu semua yang di sebelah saya ini semua masih ada kembang esnya. Jadi kalau lama dipakai terus kena air, kena daging, kena apa, nanti di pinggir-pinggir sini nih kembang esnya banyak nih, nimbun dia. Jadi sekarang ini belum ada. Dan sistemnya ini kulit jeruk itu maksudnya biar lebih gampang kalau kita mau bersihinnya. Ada model yang mulus, ada beberapa merek model mulus, cuman yang di sebelah kita ini semua bentuknya kulit jeruk. Oke, itu sekilas dari kesimpulan yang bisa kita dapat dari uji coba ini. Terakhir, cara apa yang boleh dilakukan, tidak boleh lakukan. Jadi sahabat kuliner kalau udah punya freezer seperti ini, ingat saat pertama kali beli itu jangan langsung dicolok ya. Ingat, jangan langsung colok, biarkan dulu kurang lebih tergantung prosesnya, amannya bisa 2 jam, 3 jam atau seharian kalau perlu. Tujuannya buat apa? Untuk menstabilkan si oli dan si freon. Jadi oli dan freon ini kan ada oli ada freon dalam sebuah kompresor nih. Nah, kalau goblak, miringin, ditidur segala macam, itu biasanya oli sama kompresornya sama freonnya nyampur nih. Nah, ini bahaya Sobat Kuliner. Ya kan, bahaya. Memang pertama kali pakai nyala dingin, cuman biasanya tingkat kedinginannya akan lebih lambat, terus lama-lama bocor, lama-lama rusak. Itu bahaya banget. Jadi saran saya pas sampai jangan langsung nyalain, dibiarin dulu, udah kurang lebih 1 hari amannya, baru colok. Bebas mau 2 jam, 3 jam terserah, tapi lebih panjang lebih aman. Biar oli dan freonnya nggak nyatu ya. Mungkin kalau sabunnya pindah-pindahin dari basar ke basar ya, itu kurang lebih harus diperhatikan ya, jangan langsung colok. Terus berikutnya, semua lapisan ini kan aluminium ya. Ini semua ada lapisannya yang buat si kembang esnya. Ini sensitif Sobat Kuliner, jangan sering-sering dikerok-kerok pakai pisau atau pakai cucukan es tuh, akhirnya bolong-bolong kayak gitu tuh. Ini akan merusak lapisan dari dinding ini, foilnya ini, sehingga dia nggak bisa beku lagi Sobat Kuliner. Itu penting banget ya, jangan dicocok-cocok. Kadang-kadang kita mau cepet nih kembang esnya, tusuk aja deh, dibuang nih, hati-hati, mendingan biarin aja dibuka sampai mencair, nanti ada lubang-lubang drainnya, jadi si cairan esnya bisa dibuang, dikeluarin dari lubang itu paling aman. Dan perhatikan juga tegangan Sahabat Kuliner, tegangan. Jadi ini karena berhubungan dengan kompresor bahaya banget. Kalau ketegangannya nggak stabil di bawah 200 biasanya akan cepat merusak si freon, si kompresor. Kalau kompresor rusak biasanya dia bocor, habis. Jadi sekarang Sahabat Kuliner tahu dong alasan kenapa freezer ini tidak bisa beku. Itu ada banyak hal. Bisa jadi pas dateng langsung Sahabat Kuliner colok, akhirnya si oli kompresor dengan freonnya itu nyatu. Akhirnya membuat freezer Sahabat Kuliner bermasalah. Kurang lebih seperti itu Sahabat Kuliner. Semoga video ini bisa memberikan wawasan dan pandangan-pandangan buat sahabat-sahabat kuliner kalau mau mulai usaha, mau beli-beli alat yang cocok, bisa menjadi referensi. Saya Indra pamit. Ingat loh untuk selalu komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan kurang jelas, dan bisa langsung join juga di komunitas UMKM kuliner kita. Silahkan lihat di link di deskripsi bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.